Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kami mempunyai tugas final, yaitu tugas project mengobservasi di kelas, tapi karena kebetulan siswanya sudah ulangan, jadi bertanya secara langsung dengan Ibu. Perkenalkan, saya Suci Nur Fitra. Saya Syahri Ramadhani. Saya Husni. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Oke, nama saya Herni. Guru di SMA Negeri 2 Campolakian. Sudah bisa ditanya Ibu? Oke, boleh. Jadi pertanyaannya, bagaimana di dalam kelas kita libatkan siswa agar aktif dalam proses belajar? Kalau sebelum belajar itu ya kita tarik memang minatnya siswa, misalnya ditanya dulu kabarnya supaya sudah ada respon awalnya. Ditanya pertanyaan-pertanyaan kecil, misalnya benda yang ada di dalam, kan kita bicara bahasa Inggris ya, benda di dalam kelas ya, supaya ada respon awalnya, baru kita masuk ke materinya, seperti itu. Bagaimana interaksi antara kita dengan siswa Ibu selama pembelajaran berlangsung? Interaksi ya seperti yang tadi itu, seperti di awal saya sampaikan, kita kasih dulu pertanyaan-pertanyaan awal sebelum masuk ke materi, pertanyaan yang berkaitan dengan materi, atau istilah kerennya sekarang pertanyaan pemantik gitu tah ya, dikasih dulu pertanyaan pemantik. Jadi sebentar setelah kita masuk materi dikasih diskusi, baik itu diskusi kelompok atau mereka bertanya langsung ke kita, atau kita yang bertanya langsung melihat responnya ya. Jadi dapat jaki feedback dari siswanya. Karena kita ini sekarang kan istilahnya pembelajaran diferensiasi, ada beberapa siswa yang memberikan feedback, ada juga yang belum. Ada yang bisanya misalnya diskusi sama temennya, baru temennya yang sampaikan ke kita. Ada juga ditanya langsung, bagaimana nak menurut ada soal ini, baru seperti itu ya. Ada semua feedbacknya, tapi bervariasi. Ada feedbacknya bercanda, ada juga yang serius. Oke, baik Ibu. Jadi kalau selama pembelajaran berlangsung, apakah media pembelajaran yang digunakan itu membantu Ibu membantu dalam pemahaman siswa? Iya, kalau di sekolah kami ini karena fasilitasnya masih terbatas, kalau media yang digunakan kami kadang-kadang pakai PowerPoint presentasi, kadang juga via gambar. Karena kalau semua guru menggunakan susah karena fasilitasnya sedikit. Jadi kalau semua guru mau memakai kan tidak mungkin. Jadi kami bergantian ya. Jadi kadang-kadang tidak semua jam mata pelajaran itu kami menggunakan media presentasi atau PowerPoint. Terus apa kendala yang muncul selama pembelajaran dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Kendalanya itu yang pertama, banyak siswa yang tidak aktif, kurang aktif. Jadi mengelola kelasnya itu masih kurang, karena ya itu dia, masih banyak siswa yang kurang aktif. Jadi perhatiannya lebih ke situ. Ada lagi yang sudah bagus ya dikasih begitulah, dikasih tugas khusus, yang sudah bagusnya dikasih tugas khusus, yang belum ini dikasih lagi perhatian lebih, dibedakan ceritanya. Kan di sini kita belajar berdiferensiasi, jadi ada yang misalnya kalau kita materi deskriptif teks gitu, kalau yang satu dikasih tugas misalnya just my teacher gitu, kalau yang lainnya itu sudah dikasih yang lebih apa sih istilahnya tuh, yang lebih di atas lagi, kayak misalnya tempat rekreasi yang dia tahu gitu. Kalau yang ini yes my friends or my teacher, my cat gitu lah, my pets gitu deh. Ibu, metode pembelajaran apa yang digunakan Ibu? Kalau saya combine, kadang ada ceramahnya, ada discussionnya, atau mereka apa sih itu istilahnya, belajar dengan teman sejawat. Yang sudah paham diminta coba bantu temannya gitu. Ya, jadi di combine, kadang juga saya berceramah,
menjelaskan ya kita si kampanye ada dulu diskusi ada juga presentasi biasa dikasih apa tuh suruh bikin gambar, coba bikin dulu gambarnya whatever gambarnya, mau flower kayak mau cat, and then present in front of the class, sebutkan ini ekornya, ini apa, yang sederhana sekali. Kalau yang sudah bisa itu dikasih yang lebih kompleks ya gambarnya lebih banyak kan. Kalau yang sederhana saja itu ini root, lips. Bagaimana Ibu melibatkan siswa dalam pembelajaran? Melibatkan siswa dalam pelajaran seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kadang dikasih pembelajaran teman sejawat, mereka membantu temannya ya, seperti itu. Terus kalau diskusi sama, kami berdiskusi, bertanya langsung seperti itu. Jadi siswa terlibat presentasi juga gitu. Apakah tujuan pembelajaran tentang basic psychological needs-nya tercapai? Tidak tercapai sepenuhnya. Kira-kira berapa persen Bu kalau Gimana ya, karena mereka ya maybe 50%. 50 to 6 50 tuh. 20 to 60 enggak sampai 70 nah. Oke, enough. Baik, terima kasih Bu atas jawaban yang telah Ibu berikan. Jika ada salah kata dari kami mohon dimaafkan, dan terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan, dan maaf mengganggu waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.